Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan ya, sehingga pagi hari ini kita dapat sama-sama memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya juga kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap syafaat beliau, di mana pada saat hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya di pagi hari ini kita membahas ya salah satu hukum ya, juga termasuk implementasi kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mempelajari sunnah-sunnahnya ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita sudah sampai pada hadis ke 47 ya, hadis ke 47 dalam kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Al-Bassam ya. Kita sampai pada bab waktu-waktu sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Minhal, an Abi Minhal Sayyar ibni Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Dia mengatakan, Abi Minhal namanya Sayyar ya. Abi Minhal ini adalah kunyah ya, dalam tradisi Arab ya. Tradisi Arab itu memuliakan seseorang itu ada namanya kunyah ya. Kunyah itu julukan yang biasanya diambil menggunakan anak atau bapak ya. Nabi itu kunyahnya adalah Abul Qasim ya, jazakumullah khair. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunyahnya adalah Abul Qasim ya, karena anaknya ada yang namanya Qasim ya. Jadi kalau kita punya anak namanya Ahmad ya, namanya Abdullah ya, biasanya untuk memuliakan seorang ada kunyahnya ya. Ada Abu Abdurrahman ya, Abu Musa al-Ash'ari ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu tradisi yang memang itu memuliakan seseorang ya, memuliakan seseorang. Abdullah ibnu Umar misalnya, ada ibnu Umar dan lain sebagainya, itu kunyahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama aslinya adalah Sayyar ibnu Salamah. Dia berkata, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Dia bertamu ya. Maksudnya dakhaltu ini saya masuk ya. Dakhaltu ana wa abi, saya masuk bersama bapak saya, bersama ayah saya, wa abi ala Abi Barzah al-Aslami, ke rumahnya atau kepada Abi Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi ya, kemudian dia bertanya ya, bapaknya ayah, kemudian ayahku bertanya ya, berarti Abi Barzah al-Aslami ini adalah seorang sahabat ya, seorang sahabat. Faqala lahu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Dia bertanya ya, jadi Sayyar ibni Salamah bersama ayahnya menemui Abi Barzah, bertanya tentang waktu-waktu sholat. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah. Dia mengatakan bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat maktubah. Maktubah ini juga bisa jadi mafruḍah ya. Yang dimaksud sholat maktubah ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayatnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya, sama ya, mauquta, maktuba, mafruḍah itu sama ya. Artinya ini salat mafruḍah, salat yang wajib ya, salat yang wajib. Ya, jadi Sayyar ibni Salamah bertanya tentang salat wajibnya Rasulullah itu bagaimana ya, bagaimana. Kemudian dijawab oleh Abi Barzah,
Faqala kana yusallil hajirata allati tad'unaha al-ula ya. Kata beliau, kana yusallil hajirata allati tad'unaha al-ula. Ini insyaallah minggu lalu sudah kita singgung. Yang pertama dijelaskan di hadis ini adalah salat duhur ya. Kata beliau, kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghitung ya, kalau berbicara hadis ya, banyak hadis menghitung awal sholat itu, kalau berdasarkan beberapa hadis itu yang pertama itu duhur ya. Ya kalau menurut beberapa hadis ya, yang hadis yang minggu lalu disebutkan yang pertama kali disebutkan adalah sholat duhur ya. Ini yang dimaksud beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur pada saat matahari mulai condong sedikit ke arah barat. Kemudian dipertegas oleh Abi Barzah, dipertegas allati tad'unaha al-ula, yang kalian sebut sebagai al-ula. Ya, artinya sholat pertama ya. Waktu sholat pertama itu bukan subuh ya. Kalau kita mungkin mengira ya kita itu mulainya subuh ya. Nah, kalau di hadis, beberapa hadis, al-ula itu sholat yang pertama itu adalah sholat duhur ya, dimulai dari duhur. Waktunya kapan? Al-hajirota. Minggu lalu sempat kita singgung, al-hajirah itu ketika matahari sudah mulai condong ke barat. Artinya ketika sudah di tengah-tengah kemudian condong lagi sedikit, itu masuk waktu duhur ya. Masuk waktu duhur, sehingga beberapa hadis mengatakan ketika matahari lagi terik-teriknya ya, pas ya, ketika di tengah geser sedikit itu juga termasuk terik-teriknya matahari. Kemudian berikutnya hina tadhadus syams ya. Ini dijelaskan hina tadhadus syams, ketika matahari mulai condong ya. Hina tadhadus syams ini ketika matahari sudah mulai condong ke barat ya. Sudah mulai condong ke barat. Wa yusallil asra tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Nah, kemudian waktu asar ya, waktu asar menurut Abi Barzah selaku yang ditanya oleh Sayyar ibni Salamah, karena tadi ada dua orang datang ke tempatnya Abi Barzah bertanya tentang bagaimana Rasulullah sholat, kemudian beliau melanjutkan wa yusallil asra, kemudian dia sholat asar ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun ya. Ketika kami pulang menggunakan tunggangan kami ke tempat yang paling ujung di kota Madinah ya. Tempat yang paling ujung di kota Madinah ya, dan matahari itu masih terang ya. Dan matahari itu masih terang ya. Jadi matahari masih terang, artinya ketika selesai sholat duhur ya, kemudian dia pulang di paling ujung ya, kemudian masuk waktu asar tuh matahari masih terang ya. Kalau yang kita di beberapa hadis lain ukuran paling gampang minggu lalu kita singgung, ukuran benda sama dengan bendanya, bayangannya ya. Ukuran benda sama dengan bayangannya itu masuk waktu asar ya. Jadi insya Allah di beberapa, saya masih memperhatikan di beberapa masjid yang masih menggunakan metode tradisional itu menggunakan tombak di depannya ya. Jadi untuk memastikan bahwasanya itu sudah masuk waktu sholat. Nah sekarang kalau kita kan gampang, sekarang ada jam ya, karena sekarang ilmu-ilmu ini sudah bisa kita, terutama itu ilmu astronomi ya, terutama ilmu astronomi ini kan ilmu pasti ya. Ilmu pasti artinya pergeseran langit dan bumi ini kan sebagaimana di dalam ayat, sehingga misalnya Muhammadiyah mengambil metode menggunakan hisab, karena memang ini ilmu eksak ya, ilmu eksak. Jadi segala perputaran langit dan bumi itu sudah tepat ya, maksudnya nggak mungkin berubah ya, kecuali nanti lain hal kalau matahari sudah terbit dari barat, lain cerita ya. Ya artinya itu sudah mendekati kiamat. Tapi pada prinsipnya perputaran langit dan bumi ini, kalau misalnya nanti takutnya ketika kita mau sholat ada mendung dan lain sebagainya, dan sekarang ini sudah ada jam sehingga kita dibantu ada jam. Nah, tetapi jika Bapak Ibu ingin meyakinkan, boleh ya menggunakan benda, tiang boleh ya. Kemudian kalau mulai waktu duhur itu adalah ketika matahari sudah mulai kelihatan condong ya. Ketika di tengah kan bayangan tidak kelihatan Bapak Ibu ya. Ketika matahari di tengah kan bayangan kita nggak kelihatan. Nah, ketika bayangan kita sudah mulai kelihatan dan matahari sudah mulai condong ke barat, itu masuk waktu duhur. Waktu asarnya ketika bayangan benda sama dengan bendanya, itu masuk waktu asar, dan itu masih terang ya. Kata periwayat hadis ini masih terang ya, masih terang. Summa yarji'u ahaduna ilal Madinah. Jadi ukurannya ketika itu orang yang paling jauh rumahnya di ujung Madinah, ketika masuk waktu asar itu dia melihat, oh ya waktu masih terang ya. Ya karena Madinah itu juga luas ya. Jadi ketika yang paling ujung di kota Madinah itu dia merasakan ketika masuk waktu asar itu, oh ternyata matahari masih terang ya. Belum
menunjukkan matahari mau tenggelam. Nah, kemudian selanjutnya beliau Abi Barzah melanjutkan summa yarji'u ahaduna ila aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Kemudian beliau melanjutkan wa nasitu maqala fil maghrib. Kemudian periwayat mengatakan dan saya lupa ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika maghrib ya. Ya, jadi perawi hadis lupa ya, wa nasitu nanti ada penjelasan ya, nanti ada penjelasan wa nasitu maqala fil maghrib wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya illati tad'unaha al-atamah. Perawi mengatakan, Abi Barzah mengatakan saya tidak ingat betul ya, saya tidak ingat betul apa yang disampaikan Nabi ketika masuk waktu maghrib ya. Kemudian dia melanjutkan wa kana yastahibbu, kemudian Rasulullah menyukai mengakhirkan waktu isya yang disebut dengan al-atamah ya. Al-atamah minggu lalu sempat kita singgung, waktu terbaik sholat isya itu adalah diakhirkan sedikit ya. Diakhirkan sedikit ya, minggu lalu sempat kita singgung ya, kemudian kemudian berikutnya wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci atau tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya ya. Itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wal haditsa ba'daha, dan ngobrol ya atau ngobrol setelah isya itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi karena ini hadis ini kan kasuistis ya, Bapak Ibu, Nabi itu kadang mengakhirkan, kadang memajukan sholat sebagaimana yang kita singgung minggu lalu. Kalau jamaah sudah kumpul awal waktu maka Nabi sholat, tapi kalau jamaah masih belum ada yang datang maka oleh Nabi diakhirkan. Nah, ketika diakhirkan Nabi tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya ya, Kemudian juga Nabi tidak menyukai orang yang ngobrol-ngobrol ya, atau bahasa kita jagongan atau nongkrong-nongkrong ya, atau ngomong-ngomong ketika habis sholat isya ya. Itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Nah, kemudian untuk sholat subuh kata periwayat hadis ya, sholat subuh itu ketika orang itu tahu siapa yang duduk di sampingnya ya. Jadi sudah mulai tahu siapa yang duduk di sampingnya ya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Kemudian sholat subuh itu Rasulullah ketika sholat subuh itu membaca ayat antara 60 sampai 100 ayat ya. Ya minimal surat Ar-Rahman, kemudian surat Yasin ya, itu kan panjang itu seperti itu ya. Cuma enggak tahu di kita ini umum apa enggak ya. Sebetulnya itu ada hikmahnya ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya karena ini kalau berbicara hadis maka yang ayatnya 60 ya Pak Ngalil ya. Jadi ini sunnahnya ayatnya ya surat Ar-Rahman, surat apa lagi? Ar-Rum ya, itu 60 ya kalau enggak salah ya, 60 ayat. Nah, itu afdolnya. Kenapa Bapak Ibu, pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu, sholat subuh ini adalah waktu yang luar biasa ya. Waktu yang luar biasa, sempat kita singgung ya. Sholat subuh ini kalau kita rajin sholat subuh, pertama kita terhindar dari ciri-ciri orang munafik ya. Kemudian ya fadilahnya sholat subuh disaksikan para malaikat ya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Menurut para mufassir ya, yang dimaksud masyhuda itu adalah disaksikan para malaikat ya. Semakin lama bacaan kita maka fadilahnya semakin banyak ya, pahalanya semakin banyak ya Pak Ngalil ya. Monggo nanti diserahkan ke imam masing-masing ya, monggo. Tapi ini menyesuaikan ya, sebetulnya ini sunnahnya, tapi menyesuaikan dengan jamaah ya. Ya. Artinya kalau jamaah misalnya setelah subuh ini, karena di Indonesia terutama aktivitas tuh pagi sudah mulai berjalan ya. Ada yang sudah mulai ke pasar, ada yang mulai ke kebun ya, menyesuaikan aja ya. Tetapi sunnahnya ya adalah membaca surat-surat yang panjang ya. Karena apa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat ya, Ada riwayat yang mengatakan sholat subuh itu pahalanya nanti orang-orang yang melewatkan sholat subuh ya jamaah di akhirat itu mengatakan kalau tahu fadilahnya sholat subuh maka mereka datang merangkak ya. Maka datang sholat subuh itu merangkak. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa sholat subuh ini ya. Nah, kemudian hadis ini ya yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dengan redaksi yang sama ya. Muttafaqun alaih.
Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gharibul hadis ya. Ini ada beberapa kalimat yang gharib ya, kalimat yang agak asing ya. Al-maktubah. Jadi tadi ditanya oleh sahabat apa yang dimaksud dengan salat al-maktubah ya. Salat al-maktubah itu adalah salat fardu, salat wajib ya. Dari subuh, duhur. Tadi kalau dimulai dari duhur ya. Duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh itu namanya salat maktubah ya. Kemudian yang kedua al-ula hiya zuhur ya. Ini ada penjelasan. Li'anna awwalu salat aqamaha Jibril lin Nabi alaihi salam ya. Jadi jamaah kenapa sholat duhur itu dimulai pertama ya. Tadi dikatakan oleh hadis ini yang pertama disebut itu sholat duhur ya. Karena apa? Karena awal sholat yang didirikan Jibril itu kepada Nabi adalah waktu duhur ya. Jadi awal ya yang dihitung awal itu selama ini kan setahu kita ya mulai sholat ya mulai subuh ya. Ternyata tidak, dalam hadis ini dijelaskan oleh pensyarah atau pensyarah hadis ini mengatakan sholat itu dimulai dari zuhur ya. Kenapa? Karena awalnya sholat itu yang dilakukan oleh Jibril atau yang disampaikan oleh Jibril ke Nabi itu waktunya zuhur ya. Kemudian berikutnya yang ketiga tadhadus syams tazulu an wastis sama. Nah ini kita singgung tadi, sholat zuhur itu ketika tadhadus syams ya, ketika matahari mulai condong ya. Artinya sudah mulai bergeser dari tengah ya, mulai bergeser sedikit itu masuk waktu zuhur. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah al-atamah. Tadi ada al-atamah ya. Yang waktu yang disukai untuk sholat Isya itu adalah ketika waktu al-atamah ya. Al-atamah dalam hadis ini adalah muhrika, dulmatul laili hina yaghibu syafaq wa yamdu minal laili tsulus wa yuraduhuna sholatul Isya ya. Jadi Nabi menyukai waktu al-atamah ketika cahaya merah ya, cahaya merah itu sudah mulai hilang betul ya. Jadi waktu sholat maghrib ke isya itu kan kalau sudah mulai cahaya merah itu hilang maka itu masuk waktu isya. Nah kemudian diakhirkan lagi sedikit, waktunya adalah al-atamah ya. Al-atamah itu yang paling disukai oleh Rasulullah, yaitu mengakhirkan sholat isya ya, mengakhirkan sholat isya. Kemudian berikutnya yanfatilu min sholatil ghada yansorifu min sholatis subhi. Jadi ukurannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang atau meninggalkan masjid sholat subuh itu para sahabat pada saat itu sudah saling mengetahui siapa yang duduk di sampingnya ya. Artinya ini sesuai dengan hadis yang sempat kita singgung tentang gholas ya. Gholas itu adalah remang-remang, artinya orang sudah mulai tahu ya siapa di sampingnya ya. Itu masih ada perpaduan antara siang dan malam. Kemudian berikutnya al-makna al-ijmali, makna secara umum ya. Zakara Abu Barzah awqat as-shalah al-maktubah bi annahu kana yusalli al-hajirata wa hiya salat adz-dzuhri. Hina tazulu syams nahwal ghurub wa hadza awwal waqtiha. Abu Barzah mengatakan salat duhur itu ya, salat fardu itu dimulai dari duhur ya. Dan duhur itu dimulai dari ketika matahari sudah mulai condong ke barat ya, ketika dari porosnya kemudian condong ke barat itu masuk awal waktu sholat zuhur ya, awal waktu sholat zuhur. Kemudian berikutnya wa yusallil asra, kemudian sholat asar ya, ketika ukurannya adalah ketika salah seorang di antara mereka pulang pulang ya, kemudian yang rumahnya di ujung, mungkin ini ya sholat zuhur kemudian mereka pulang yang rumahnya di ujung, kemudian masuk waktu asar itu matahari masih terang ya, masih terang. Ya artinya matahari masih terang ya, artinya bukan masuk matahari sudah mau tenggelam enggak, tapi menurut mereka matahari masih terang ya. Tidak lama setelah sholat duhur ya, orang itu pulang ke rumahnya yang paling ujung di kota Madinah. Misalnya kita yang paling ujung di kota Malang misalnya, kalau kabupaten terlalu jauh ya, maghrib ya. Kalau yang rumahnya di Kabupaten Malang naik tunggangan ya tetap enggak nutut ya, tapi ini Madinah, di kota Madinah itu yang paling ujung rumahnya, ketika mau balik sholat asar itu matahari masih terang ya, matahari masih terang. Karena pada saat itu memang tidak ada teknologi Bapak Ibu, sehingga para sahabat tuh mengira-ngira. Kemudian amal maghrib faqad nasiya rawi ma warada fiha. Kemudian maghrib rawinya lupa ya enggak masalah, manusiawi ya. Ini tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat itu adalah dijamin oleh Nabi, sahabat nggak mungkin berbohong. Ada dalam istilah ilmu hadis itu namanya udul ya.
sahabat itu orang yang adil ya, dijamin oleh Nabi sahabat nggak mungkin bohong, sehingga mereka kalau bilang lupa ya lupa, nggak tahu ya nggak tahu. Ini boleh, ini kalau kita nggak tahu nggak apa-apa bilang nggak tahu ya, nggak boleh kita paksa misalnya maksa kemudian kira-kira nggak bisa, karena ini berbicara hukum ya. Kemudian berikutnya wakana yustahabbu ayu akhira al isya lianna waqtaha al fadil huwa an tusalla fi akhiri waqtiha al mukhtar ya. Jadi untuk sholat isya itu yang paling disukai adalah diakhirkan ya. Ya paling diakhirkan. Fakana yakrahu an-nauma qablaha. Ya, Nabi tidak menyukai orang-orang yang tidur sebelum sholat isya ya. Ya, kenapa? Karena mukhafatun naumi tarkus sholatil laili wa au a'damu min dzalika an-nauma an sholatil fajri au an sholatiha jama'atan kana yakrahu al-hadis ba'daha. Kenapa Nabi membenci atau tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya? Takut nanti kebablasan ya, takut nanti terlewat sholat isyanya, atau minimal mereka tidak sholat jamaah, atau bahkan nanti mereka akan melewatkan waktu subuh dan lain sebagainya ya. Oleh karenanya waktu sebelum sholat isya itu makruh untuk tidur ya. Kemudian berikutnya wa kana yansarifu min sholatil fajri war rajulu ya'rifu man jalasa bi janibihi ma'a annahu yaqra'u fi sholatiha min sittina ayatin ila mi'ah mimma dalla ala annahu kana yusalliha bi ghalasin ya. Jadi untuk sholat subuh ya, ketika para sahabat sudah kembali dari sholat subuh itu mereka sudah tahu siapa yang di sampingnya ya. Ya siapa yang di sampingnya, artinya ketika sudah kembali sholat subuh mereka sudah tahu siapa yang di samping, sudah agak terang ya. Dan awal waktu adalah ketika ghalas ya, minggu lalu sempat kita singgung. Waktu ghalas yaitu adalah waktu remang-remang perpaduan antara siang dan malam, itu mulai masuk waktu terbaik sholat subuh. Kemudian berikutnya apa yang dapat kita ambil dari hadis? Yang pertama bayanu awqatis shalawatil khams wa anna akhiraha juz'un min waqti ayati sholat huwa awwalu juz'in min waqti sholati allati ba'daha laisa baina waqtihima waqtul fasil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini dijelaskan waktu-waktu sholat yang mana awal waktu itu ada ya penjelasannya, tetapi akhir waktu itu diakhiri dengan waktu sholat berikutnya ya. Artinya ketika sholat maghrib maka akhir waktunya adalah ketika mulai hilang cahaya merah, kecuali sholat subuh dan duhur ya, itu berbeda ya. Jadi waktu sholat subuh bukan menjelang duhur, enggak ya, ini dijelaskan oleh para pensyarah ya. Jadi habis waktu subuh itu bukan ketika duhur ya, tetapi ketika matahari sudah terbit ya. Artinya itu batasnya ya. Ya, atau tadi batasnya adalah ketika seseorang itu sudah tahu ya, artinya para sahabat itu pulang hendak pergi dari masjid, dia tahu sudah siapa yang duduk di kanan kirinya ya. Ya, ini pensyarah hadis ini mengatakan bukan berarti batas sholat subuh itu nanti sampai menjelang duhur, enggak ya. Khusus untuk sholat ini ya. Tapi kalau duhur ke asar iya. Ya. Batas sholat duhur itu adalah ketika bayangan benda ya. Ketika bayangan benda itu sudah sama dengan bendanya, maka itu sudah selesai sholat duhur ya. Masuk waktu asar ya. Sama juga misalnya waktu asar adalah ketika mulai terbenam matahari ya. Waktu asar ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai nanti menjelang matahari terbenam, itu waktu asar ya. Nah sekali lagi berbeda untuk waktu subuh ya. Waktu subuh bukan nanti ketika duhur, tidak ya. Ini digarisbawahi oleh pensyarah. Kemudian yang kedua, bayanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanu yusalliha fi awwali waqtiha adal isya ya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai salat itu tepat waktu ya, tepat waktu kecuali salat isya ya. Kecuali salat isya ya, karena ada waktu terbaik ya. Kemudian annal afdal fil isya'i at-ta'khir ila akhir waqtiha wa huwa nisful laili. Lakin takyid afdaliyatu ta'khiril isya bi adamil masyaqqati kama taqaddam ya. Waktu afdal salat isya itu adalah diakhirkan ya sampai pertengahan malam ya. Sampai pertengahan malam. Akan tetapi ya ini waktu terbaik ya Bapak Ibu ya. Waktu terbaik salat asar itu diakhirkan ya, diakhirkan. Biasanya di pesantren-pesantren itu diakhirkan ya. Kita dulu di pesantren diakhirkan waktunya, enggak pas awal, tapi diakhirkan sedikit, kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah setelah itu baru kita sholat ya. Itu waktu terbaik sampai malam, pertengahan malam. Akan tetapi di sini ada penjelasan. Akan tetapi jika nanti
menyulitkan bagi jamaah, maka awal waktu lebih baik ya. Jadi dalam kaidah fikih itu al-masyaqqatu tajlibut taisir ya. Jadi kalau ada kesulitan maka tidak boleh kita biarkan kesulitan, harus kita mudahkan. Oleh karenanya kalau di kita kan tidak umum ya, karena sebagian orang sudah siang itu bekerja, kemudian nanti takutnya kalau nunggu waktu agak lama isya takutnya malah tidur, kemudian malah nggak sholat isya, sehingga yang afdol adalah waktu yang di awal karena kesibukan mungkin besok juga masih mau bekerja dan lain sebagainya ya. Jadi kondisional, akan tetapi jika takut nanti menyulitkan maka di awal waktu lebih baik. Kemudian yang keempat, karahatun naum qabla sholatil isya li'alla yadi al jama'ata au yuqi'uha ba'da waqtihal mukhtar ya. Di Nabi itu tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Takut nanti sholat isyanya terlewat ya. Takut sholatnya terlewat, atau paling enggak nanti kalau sholat malah tetap ngantuk ya. Oleh karenanya tidur itu nanti habis isya saja. Kemudian yang kelima, karahatul hadis ba'daha li alla yanamu an sholatil laili au an sholatil fajri jama'atan. Lakin takid karahatul hadis ba'dal isya bima idza lam yakunal haditsa fi mudzakaratil ilma an-nafi au il istighal bi masalihil muslimin ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga membenci terkait ngobrol setelah sholat isya ya. Ini tetapi dikecualikan. Kalau ngobrolnya itu perkara agama maka boleh ya. Jadi ngobrol tentang ilmu ya, menuntut ilmu maka boleh. Tapi kalau untuk ngobrol, maksudnya di sini ngobrol-ngobrol atau kegiatan-kegiatan yang nanti takut melewatkan kita di begadang ya, begadang maksudnya, takut nanti begadang kemudian melewatkan kita sholat subuh dan yang lainnya, apalagi misalnya kita melewatkan kita nanti dari sholat al-lail. Jadi bukan berarti haram ya, maksudnya Nabi tidak menyukai ya, Nabi tidak menyukai, wa kana yakrahu ya, wa kana yakrahu ya. Jadi Nabi tidak menyukai. Kemudian berikutnya yang keenam, ayyuki as-salat al-fajri fi ghalasin haitsu yansarifu war rajulu la ya'rif illa man bijanibihi ma'a annahu yaqra'u fi salatiha min sittina ayatin ila mi'ah. Kemudian batas salat subuh itu ketika fajar sodik ya, kita nyebutnya, ketika sudah mulai masuk fajar sodik ya. Kemudian batasnya ya, para sahabat pada saat itu ketika mereka sudah mau meninggalkan sholat subuh, itu mereka sudah tahu siapa yang di kanan kirinya ya. Artinya sudah mulai agak terang ya. Sudah mulai tahu, karena memang pada saat itu cahaya penerangan mungkin masih sedikit. Kalau sekarang kan kita siang pagi gini aja sudah kelihatan ya. Ketika masuk takbir imam sudah kelihatan ya makmumnya siapa. Zaman dulu kan tidak kelihatan ya. Nah, tapi bisa kita kira-kira ya, bisa kita kira-kira. Kemudian yang ketujuh, fadilatu tatwilil qiraati fi sholatis subhi. Nah, ini afdol ya, sholat subuh itu bacaannya dipanjangkan ya. Dipanjangkan bacaannya afdolnya ya. Tapi nanti tetap sebagai imam nanti harus melihat jamaahnya ya. Kalau jamaahnya kira-kira orang-orang yang mereka punya kesibukan setelah sholat subuh, maka kita juga harus mengkondisikan ya. Ya, kalau di pesantren-pesantren itu sudah biasa ya. Sholat subuh itu panjang biasa. Kenapa? Karena afdolnya memang panjang ya. Antara 60 sampai 100, 70 sampai 100 ayat. Kemudian yang kedelapan, apa yang dapat kita ambil? Wa fihi annahu yanbaghi liman su'ila an ilmin wa huwa la ya'lam annahu la yastankifu min qaulin la a'lam li anna al-ifta' an jahlin qaulun 'ala Allahi bila ilm. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jika ada seseorang yang ditanya tentang ilmu, kalau nggak tahu nggak apa-apa, jawab nggak tahu ya. Ya, jawab nggak tahu itu bukan berarti kita apalagi perkara agama ya, perkara agama. Kita banyak melihat para ulama itu kalau ditanya nggak tahu ya nggak tahu ya. Termasuk ada kisah yang luar biasa ya. Imam Malik ya, kalau nggak salah Imam Malik itu ditanya oleh Imam Syafi'i dengan beberapa pertanyaan ya, yang bisa dijawab cuma sekian saja ya. Itu mereka tawadhu ya. Bisa jadi para sahabat atau sahabat yang di sini mengatakan ya, kalau saya nggak tahu saya nggak berani ya, karena ini perkara hukum ya. Di sini digarisbawahi oleh pensarah hadis ini, apalagi berfatwa terkait dengan agama, itu kita nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan, apalagi ini waktu sholat ya. Sehingga dia mengatakan, oh saya ini nggak terlalu ingat ya, kata para sahabat tadi, saya ini nggak ingat betul ya, sehingga dia takutnya ketika menjelaskan, karena yang hilang di sini di hadis ini yang tidak disebutkan oleh perawi kan maghrib ya. Kalau maghrib minggu lalu sudah kita singgung ya, mulai terbenamnya matahari ya, mulai bukan pas terbenam ya,
sholat-sholat yang dilarang itu kan ada 3 ya. Ketika berbicara waktu, ketika matahari terbit itu nggak boleh kita sholat. Nunggu setelah terbitnya selesai ya. Setelah matahari terbit, sholat syuruk ya. Setelah matahari terbit, bukan ketika terbit kita sholat nggak boleh ya. Atau ketika matahari di tengah-tengah itu nggak boleh ya. Nunggu, makanya sholat duhur itu matahari sudah mulai bergeser sedikit dari tengah-tengah. Kemudian sholat maghrib juga sama ya. Sholat maghrib juga sama. Jangan pas mulai tenggelam ya matahari, tapi tunggu setelah tenggelam sempurna ya. Setelah tenggelam selesai baru masuk waktu maghrib ya. Nah di dalam hadis ini perawinya tidak mengetahui dan dia mengatakan saya tidak tahu, saya lupa. Itu tidak masalah ya. Bapak Ibu kalau ditanya tentang agama, kalau nggak tahu nggak apa-apa jawab nggak tahu ya. Bukan berarti nanti kita harus memaksa menjawab, tidak ya. Karena ini perkara agama ya. Sekarang ini kita ini banyak fitnah ya. Fitnah ulama itu sekarang ini banyak orang itu terburu-buru berfatwa. Itu tidak boleh ya. Dalam hukum Islam ya tidak boleh kita terburu-buru berfatwa. Apalagi berbicara agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya di pagi hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat ya, waktu-waktu afdol untuk sholat ya. Tetapi meskipun ini ada penegasan Bapak Ibu minggu lalu ya, beberapa pertemuan yang lalu itu sholat itu yang terbaik adalah ala waktiha ya, ala waktiha, tepat waktu ya, masuk waktunya ya. Ketika masuk sudah waktunya itu adalah bagian dari kita istilahnya kita memenuhi ya, cepat ya, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan waktu-waktu sholat. Semoga ada manfaatnya dan kita dapat melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.